Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru dan Pembelajaran. Konten berikut ini menyajikan struktur teks persuasif. Sebuah pembelajaran Bahasa Indonesia SMP MTS untuk kelas 8 semester 2. Selamat datang anak-anakku semuanya. Silakan subscribe yang belum subscribe di channel ini. Dan terima kasih yang telah subscribe. Jangan lupa diberi komen, like, dan share ke teman-teman kalian untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 3 materi yang akan saya sajikan dalam pembelajaran struktur teks persuasif. 1. Pengertian teks persuasif. 2. Struktur teks persuasif. 3. Isi dalam struktur teks persuasif. Marilah kita bicarakan yang pertama, pengertian teks persuasif. Teks persuasif artinya sebuah teks atau wacana yang menyajikan pendapat disertai ajakan yang bersifat membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pembaca untuk mengikuti atau bertindak sesuai bujukan atau ajakan penulis. Jadi seorang penulis teks persuasif memiliki tujuan mengajak pembacanya untuk bertindak sesuai dengan bujukan atau ajakan penulis. Materi yang kedua tentang struktur teks persuasif. Dalam sebuah teks persuasif terdapat 4 bagian secara urut, yaitu pertama, pengenalan isu, kedua, rangkaian argumen, ketiga, pernyataan ajakan, dan yang keempat, penegasan kembali. Mari kita bicarakan materi yang ketiga, isi dalam setiap bagian dalam struktur teks persuasif. Kita mulai yang paling atas, yaitu pengenalan isu dalam sebuah teks persuasif. 1. Isu teks persuasif adalah permasalahan yang dibahas dalam sebuah teks persuasif. 2. Pengenalan isu merupakan pengantar tentang masalah yang disajikan dalam sebuah teks persuasif. Dan yang penting yang ketiga, harus kalian ingat bahwa isu terletak pada bagian awal dalam sebuah teks persuasif. Nah, setelah pengenalan isu, di urutan yang kedua yaitu rangkaian argumen. 1. Argumen artinya alasan untuk mendukung pendapat yang disampaikan penulis. Kalau dalam bahasa lisan, oleh pembicara. 2. Argumen yang disajikan harus dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. 3. Argumen juga harus dapat digunakan untuk menguatkan ajakan atau bujukan yang akan disampaikan penulis atau pembicara. Nah, inilah urutan yang ketiga dalam sebuah teks persuasif, yaitu pernyataan ajakan. 1. Pernyataan ajakan merupakan inti dari sebuah teks persuasif. Jadi harus kalian ingat bahwa sebuah teks persuasif memiliki tujuan mengajak, membujuk, mempengaruhi. Maka pada urutan yang ketiga ini, pernyataan ajakan merupakan inti atau hal yang penting dalam sebuah teks persuasif. 2. Pernyataan ajakan dapat disajikan secara tersurat maupun secara tersirat. Secara tersurat artinya ajakan dinyatakan secara jelas, secara terang-terangan. Misalnya, penulis atau pembicara mengajak pembaca atau pendengar, marilah kita menabung sejak dini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Berikutnya, bahwa ajakan dapat disampaikan secara tersirat. Artinya,
ajakan dinyatakan secara tersamar. Dengan demikian, pembaca atau pendengar harus memahami ajakan dari penulis atau pembicara. Contoh, penulis atau pembicara menyampaikan, "Lihatlah di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, bahwa orang-orang yang rajin menabung sejak awal memiliki masa depan yang lebih mapan." Itu contoh ajakan secara tersirat. Artinya pembaca atau pendengar memahami bahwa rajinlah menabung sejak awal untuk masa depan yang lebih baik. Yang perlu diingat juga bahwa ajakan harus didukung dengan argumen atau alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Nah, pada bagian paling akhir dalam sebuah teks persuasif adalah penegasan kembali. Apa saja yang perlu ditegaskan kembali oleh seorang penulis atau dalam bahasa lisan oleh seorang pembicara dalam sebuah teks persuasif? Yang perlu ditegaskan kembali adalah pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan, argumen-argumen atau alasan-alasan yang telah disampaikan, dan ajakan-ajakan yang telah disampaikan. Jadi penegasan merupakan sebuah penguatan terhadap pernyataan, argumen, ajakan yang telah disampaikan oleh penulis atau pembicara. Demikianlah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita tentang struktur teks persuasif. Semoga bermanfaat dalam pembelajaran kalian. Terima kasih. Semoga membawa kemanfaatan bagi banyak orang. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.